Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau senantiasa menyediakan apa yang perlu dalam hidup dan kehidupan kami. Bahkan firman-Mu Engkau turunkan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi manusia dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini juga kami ingin menikmati firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi pandu dalam hidup kami, terlebih bagi anak-anak kami yang akan memulai langkah yang baru di dalam Tuhan, menjadi keluarga Kristen yang taat dan setia. Berfirmanlah bagi mereka, dan berfirmanlah bagi kami semuanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk anak kita Adrian dan Kesia, hari ini menjadi langkah yang baru untuk memulai setapak demi setapak, selangkah demi selangkah perjalanan keluarga yang akan saudara lakukan. Mendasari langkah yang pertama, saudara berdua, kami mengambil kebenaran firman Tuhan dari kitab Kolose pasal ketiga, ayat 14 dan 15. Demikian firman-Nya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sekali lagi saya bacakan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan. Lebih mudah membangun daripada memelihara. Lebih mudah memulai daripada meneruskan. Mengapa demikian? Nampaknya memelihara sesuatu yang sudah ada dan meneruskan suatu pekerjaan yang baik adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Karena itu mudah memulai untuk jatuh cinta. Tetapi ketika saudara berdua memutuskan untuk langkah yang baru dalam hidup berkeluarga, jatuh cinta tidak cukup. Tetapi ketika kita sedang dan akan memasuki langkah yang baru ini, di sana perlu kata yang lain, kalimat yang lain. Jatuh cinta dan membangun cinta. Karena itulah saudara Adrian dan Kesia hari ini, hari yang lama dan sudah didoakan, dinanti-nantikan. Firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita, dalam kenyataan hari-hari belakangan ini, sebagian keluarga, rumah tangga dibangun atas dasar cinta. Tetapi hari ini juga diingatkan, tidak cukup hanya dibangun atas dasar cinta, yang belum tentu karena saling mengasihi. Cinta bisa hadir karena saling tertarik dan mengagumi. Bahkan hal-hal secara jasmani mungkin itu yang mengakibatkan I am falling love in you. Tapi tidak cukup hanya di situ saja.
Alkitab menegaskan kasih bukan cinta. Alkitab mengidentikan cinta dengan hal-hal duniawi yang cenderung negatif, seperti cinta uang, mencintai diri sendiri, mencintai dunia. Sementara Alkitab menggunakan kasih untuk hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang berasal dari Allah. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, cinta dan kasih memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kasih itu melayani. Kasih itu memberi dan berkorban. Kasih itu melampaui segala hal di tengah-tengah kehidupan. Sementara cinta cenderung menuntut. Dan cinta kasih Allah yang datang ke tengah-tengah dunia sudah memperlihatkan karakter, sifat, watak dari kasih itu. Dia rela berkorban. Berkorban apapun. Adrian untuk Kesia. Berkorban apapun Kesia untuk Adrian. Kalaupun nanti secara jasmani, secara fisik, maaf Adrian, rambutnya semakin MBA. Ya, makin botak aja. Apakah itu mengurangi kadar cinta, kadar kasih Kesia? Atau juga Kesia semakin lama sepertinya semakin tidak cantik, tidak menarik pada waktu falling in love? Apakah itu mengurangi kadar kasih Anda? Ujian cinta, ujian kasih ada rentang waktu. Karena itu, dalam melangkah pada hari ini, saudara berdua diingatkan. Firman Tuhan pada Kolose 3, 14, 15 tadi. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Di atas karakter, sifat-sifat, bahkan mungkin jatuh cintanya secara fisik, secara jasmani, semuanya itu kenakanlah kasih. Supaya kasih itu yang menyempurnakan. Kasih itu yang mengikat, kasih itu yang mempersatukan, kasih itu yang menyempurnakan katanya dalam ayat 14 tadi. Dan kemudian ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Memerintah, bukan yang lain. Tidak ada yang lain yang dapat memerintah dalam hati saudara berdua. Tidak ada yang dapat memerintah keluarga saudara berdua. Selain damai sejahtera Kristus. Selain Kristus itu sendiri yang adalah pembawa damai sejahtera di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena untuk itulah tujuannya. Dalam percakapan bimbingan pranikah, saya selalu tanyakan, apa tujuan saudara berdua berkeluarga? Tidak sekedar hanya mengakhiri masa jomblo. Tidak sekedar hanya supaya dapat status baru dan diposting di Facebook, diposting di Instagram dan lain sebagainya. Bukan sekedar itu. Tetapi ini yang ingin dikatakan, bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, dikatakan di sini, kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Apa artinya? Saudara menjadi gereja yang baru. Gereja yang baru hadir di tengah-tengah dunia ini. Gereja yang baru hadir untuk bersaksi. Karena tidak ada gereja gedungnya ini kalau tidak ada keluarga, lepas keluarga. Amin. Karena gereja terkecil, unit terkecil adalah keluarga. Karena itu ketika gereja yang baru, gereja yang kecil dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, dia punya maksud dan tujuan.
Kenapa mujizat pertama ada di pesta perkawinan di Kana? Tercatat di Alkitab. Kenapa Yesus harus hadir di pesta perkawinan di Kana dan melakukan sebuah mujizat? Ketika orang tuanya katakan, ibunya katakan, lakukan ini, belum waktunya. Tapi tetap ibunya percaya bahwa sesuatu bisa terjadi ketika Yesus hadir di tengah-tengah keluarga. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah keluarga, sesuatu yang baik pasti terjadi. Dan lakukanlah itu, Adrian dan Kesia. Hadirkan Kristus. Hadirkan Yesus yang menjadi Tuhan, yang menjadi pemerintah, yang berkuasa, berotoritas pagi, siang, dan malam. Tanpa itu, semuanya akan menjadi sia-sia. Tanpa itu, semua yang kita lakukan satu hari ini, terutama sekali nanti, tidak akan menjadi berharga. Materi cukup banyak, cukup besar, pasti dikeluarkan. Tenaga dan pikiran, keluarga-keluarga datang dari berbagai tempat, berjuang untuk menghadiri, mendoakan saudara menjadi keluarga yang berbahagia. Itu menjadi sia-sia jika Kristus dan kuasanya tidak memerintah dan berotoritas dalam kehidupan saudara. Karena itu pesan firman Tuhan ini untuk mengingatkan saudara agar hidup keluarga saudara menjadi keluarga yang berbahagia. Berbahagia di dalam Kristus Tuhan yang telah menjanjikan hidup kehidupan yang baik itu. Selamat berbahagia, selamat hidup, dan komitmen berjanji, Tuhan hadirlah Engkau dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan Engkau kepala keluarga kami. Kami akan menggenapi setiap janji Tuhan, setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Amin.